الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2021. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dalam materi ini ada 3 aspek, tapi yang akan kita bahas yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama yaitu Indonesia di tengah hubungan internasional. Nah, dalam materi ini yang akan kita bahas yaitu tentang makna hubungan internasional dan juga hubungan internasional Indonesia. Baik teman-teman semua, mari kita bahas bersama-sama. Di sini ada 2 gambar sebagai ilustrasi. Yang pertama pada gambar sisi kiri ini memperlihatkan 2 orang yang sedang beradu argumen sehingga menimbulkan selisih paham. Sedangkan pada gambar sisi kanan terlihat ada 2 orang sebagai penengah sekaligus mediator yang berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Melakukan mediasi dan berunding merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena melalui mediasi, permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Mediasi juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik antar negara. Dengan cara ini, diharapkan konflik tidak meluas, sehingga dapat tercapai perdamaian dunia. Nah, ilustrasi di atas menggambarkan posisi Indonesia dalam kancah internasional. Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dapat menentukan sikap terhadap permasalahan internasional dan juga tetap aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional menunjukkan adanya peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tahukah Anda apa saja peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Mari kita simak bersama-sama. Indonesia di tengah hubungan internasional. Nah, ini adalah bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, hubungan internasional. Yang kedua, hubungan internasional Indonesia. Baik teman-teman semua, hubungan internasional. Dalam materi ini, kita sama-sama akan belajar tentang makna hubungan internasional. Yang kedua, subjek hukum dalam hubungan internasional. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan internasional. Oke, kita lanjutkan. Apa sih pengertian dari hubungan internasional? Dalam bab 1, ketentuan umum pasal 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri ditegaskan bahwa hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Ini pengertian dari hubungan internasional. Yang selanjutnya, subjek hukum dalam hubungan internasional. Oke, ini adalah yang menjadi subjek hukum hubungan internasional. Yang pertama ada negara, terus Tahta Suci Vatikan, terus individu, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, yang selanjutnya kaum pemberontak atau beligerensi. Ini subjek hukum dalam hubungan internasional. Kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan internasional.
Nah, terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal contohnya adanya kekhawatiran, ancaman dari dalam negeri seperti adanya kudeta terhadap suatu kekuasaan tertentu. Terus timbulnya rasa khawatir terhadap ancaman dari negeri lain atau negara lain, seperti adanya intervensi dari negara lain. Yang selanjutnya, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan maupun kepentingan nasional. Juga adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang selanjutnya adanya keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain dan adanya keinginan untuk mendapat dukungan dari negara lain. Itu adalah faktor internal terbentuknya hubungan internasional. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya perbedaan kondisi suatu negara yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan kondisi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, jumlah penduduk, serta kondisi alam seperti cuaca dan iklim. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan antar negara berbeda-beda. Contohnya Indonesia dengan Malaysia, tentunya dengan sumber daya alam, terus jumlah penduduk yang berbeda, dipastikan jumlah pendapatan negara kita berbeda dengan Malaysia. Yang terakhir, faktor eksternal terbentuknya hubungan internasional yaitu adanya rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, dan adil, dan juga secara merata. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu hubungan internasional Indonesia. Dalam hal ini juga ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia. Yang kedua, bentuk-bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Yang ketiga, manfaat hubungan internasional bagi Indonesia dalam berbagai bidang. Baik teman-teman, ini adalah sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional. Sumber hukumnya yang pertama yaitu sila kedua Pancasila, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua yaitu alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang hafal bunyinya? Nah, pada alinea keempat ini menyebutkan tujuan nasional, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini bunyi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya yang menjadi sumber hukum yaitu pasal 11 ayat 1-3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga pasal 13 ayat 1-3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti teman-teman bisa cari apa bunyinya. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Ada 3 hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama yaitu hubungan bilateral atau kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral ini merupakan hubungan yang melibatkan 2 pihak. Contohnya hubungan Indonesia dengan Singapura. Ini meliputi perjanjian politik, terus kunjungan antar negara, itu sebagai contoh ya. Terus ada juga hubungan multilateral ya. Hubungan ini adalah hubungan yang anggotanya atau kerjasama yang anggotanya lebih dari 2 negara ya. Contohnya apa? Contohnya Indonesia tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Itu hubungan multilateral. Terus yang selanjutnya adalah hubungan regional. Nah, hubungan regional ini adalah hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan
satu rumpun yang saling memiliki maksud dan tujuan yang sama. Contohnya yaitu organisasi antar bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ya. Ini merupakan bangsa-bangsa yang satu rumpun dan memiliki tujuan yang sama. Baik teman-teman semua ya. Yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari hubungan internasional bagi Indonesia dalam berbagai bidang? Ya, tentunya setiap hubungan memiliki manfaatnya. Yang pertama yaitu di bidang ideologi, ya, di bidang ideologi. Yang kedua ada di bidang politik, ya. Manfaat hubungan internasional dalam bidang politik contohnya apa? Ya. Dengan adanya hubungan internasional, maka di bidang politik pemerintah dapat mendorong bantuan hukum bagi warganya atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang selanjutnya, pemerintah mampu membangun reputasi internasional yang baik. Dan juga pemerintah mampu menaikkan daya tawarnya di tingkat internasional. Itu contoh manfaat hubungan internasional di bidang politik. Terus, hubungan internasional di bidang ekonomi. Ada nggak manfaatnya? Tentunya ada. Contohnya apa? Contohnya peluang ekspor ya. Peluang ekspor semakin terbuka. Terus kesempatan untuk mendapatkan atau untuk mengisi devisa negara lain. Tentunya yang selanjutnya yaitu tercukupinya kebutuhan dalam negeri. Itu di bidang ekonomi. Nah, di bidang sosial budaya tentunya juga banyak manfaatnya. Terus di bidang pertahanan dan keamanan, ya, di bidang pertahanan dan keamanan ini manfaat hubungan internasionalnya pastilah ada, ya. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan dan menjaga integrasi nasional. Dan selain itu juga adanya hubungan internasional ini juga menciptakan stabilitas dalam negara dan sistem keamanan bangsa. Itu manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan dan keamanan ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah materi sudah tersampaikan ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita akan berjumpa di pertemuan yang selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Buah tomat siap dipanen, tetap semangat belajar PKN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.